Ibarat membangun sebuah bangunan, dalam suatu tubuh organisasi juga setidaknya harus terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah pondasi, kedua pilar, ketiga dinding, keempat atap, dan yang kelima beranda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartoko Edo. Dalam kesempatan ini akan mengupas tentang materi digital marketing pada desa wisata. Saya akan sekilas untuk mereview apakah desa wisata itu. Desa wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Menurut pola, proses, dan tipe pengelolaannya, desa wisata atau kampung wisata terbagi dalam dua bentuk tipe, yaitu terstruktur dan tipe terbuka. Kawasan Nusa Dua di Bali dan beberapa kawasan wisata di Lombok seperti di daerah Praia maupun Putri Nyale adalah merupakan tipe desa wisata yang terstruktur, di mana tipe struktur tersebut ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lahan terbatas, namun dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik pada kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkan sehingga mampu menembus pasar internasional. Yang kedua, lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu, pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini. Yang ketiga, lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif, terkoordinasi, sehingga diharapkan mampu tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana, suntikan dana internasional sebagai unsur utama untuk menangkap jasa-jasa dari hotel-hotel berbintang 5 atau sejenisnya. Tipe desa wisata yang kedua adalah tipe terbuka atau spontaneous. Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Akan tetapi, dampak negatifnya sangat cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan. Contoh dari tipe perkampungan wisata jenis ini adalah seperti kawasan Prawirotaman di Yogyakarta. Desa wisata yang sesungguhnya adalah wisata pedesaan di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam desa wisata tersebut atau dekat dengan suasana tradisional. Lokasinya seringnya berada di desa-desa yang terpencil dan mereka belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata. Yang pertama adalah akomodasi, yaitu tersedianya sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Yang kedua, adanya atraksi, yaitu seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan dengan partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa, membajak, dan atau lainnya yang spesifik. Iki cerita awakku sing ati nandang lara sing arasa berining jero dodo. Kembali ke pokok bahasan, kita akan bahas tentang pondasi, yaitu bagian yang terpenting dari sebuah bangunan. Membangun bisnis tanpa pondasi
Tidak ubahnya seperti membangun istana pasir di bibir pantai, rentan runtuh dan mustahil berumur panjang. Spiritual sebagai fondasi utama karena berkaitan erat dengan akhlak dan adab, di mana membangun kepercayaan pelanggan atau klien adalah hal yang benar-benar menjadi fokus perhatian bagi organisasi bisnis. Selanjutnya, fondasi akidah dan syariah yang terkait dengan spiritual, bahwa usahanya semata-mata hanyalah sebagai salah satu langkah upaya dia agar bisa semakin dekat kepada Sang Pencipta. Di dalam kegiatan pariwisata terdapat 3 elemen penting, yaitu wisatawan, elemen geografi, dan elemen industri pariwisata. Wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan baik secara individu maupun kelompok sejauh minimalnya 80 km dalam waktu lebih dari 24 jam dengan tujuan untuk mencari kesenangan, rekreasi di objek maupun di destinasi wisata. Jenis wisatawan antara lain wisatawan domestik, wisatawan asing, domestic foreign tourist, indigenous tourist atau turis pribumi, transit turis, dan bisnis turis. Elemen pada kegiatan pariwisata yang kedua adalah elemen geografi, di mana pergerakan wisatawan yang berlangsung terbagi menjadi 3 area geografi. Di antaranya adalah yang pertama, daerah asal wisatawan, daerah transit, dan daerah tujuan wisata. Untuk daerah asal wisatawan, yaitu di mana asal wisatawan itu berada, tempat ketika melakukan rutinitas keseharian. Dari rutinitas tersebut adalah sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Selanjutnya, seseorang dapat mencari informasi tentang objek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pemesanan, dan berangkat menuju daerah tujuan wisata. Untuk daerah transit, tidak seluruhnya wisatawan harus berhenti di daerah tersebut. Namun, seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan daerah transit itu pun menjadi penting. Seringkali terjadi dalam perjalanan wisata berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat negara-negara seperti Singapura, Hong Kong berupaya menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai daerah transit dan daerah tujuan wisata. Kemudian untuk daerah tujuan wisata, daerah ini sering dikatakan sebagai sub-end atau ujung tombaknya pariwisata. Pada daerah tujuan wisata ini, dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, daerah tujuan wisata merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari daerah asal wisata. Daerah tujuan wisata juga merupakan raison d'être atau alasan utama daerah tujuan wisata, yaitu perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan. Elemen ketiga dari kegiatan kepariwisataan adalah industri pariwisata, yaitu industri yang menyediakan jasa-jasa, daya tarik wisata, dan sarana wisata. Ada 5 kategori industri pariwisata, yaitu jasa transportasi, jasa akomodasi, makanan dan minuman, objek dan daya tarik wisata, unit pendukung lainnya seperti biro perjalanan wisata, souvenir shop, tour guide,
Tourist Information Center, jasa fotografi, entertainment, dan lainnya. Unsur penting dalam pengelolaan kepariwisataan. Pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat dinamis yang melibatkan banyak manusia baik secara individu maupun kelompok, serta memiliki multiplier effect berbagi bidang usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari definisi tersebut, dapat dijabarkan bahwa di antara unsur-unsur penting yang harus dikelola dan ada dalam kepariwisataan adalah yang pertama, jenis aktivitas yang dilakukan dan maksud tujuan dari kunjungan. Yang kedua, lokasi kegiatan wisata yang dituju. Ketiga, aksesibilitas yang bisa ditempuh. 4, rencana lama tinggal di daerah tujuan wisata. Dan yang kelima, sarana prasarana serta fasilitas amenities dan pelayanan yang dapat dimanfaatkan yang mampu disediakan oleh usaha pariwisata. Secara umum, fondasi pariwisata terdiri dari infrastruktur, sumber daya manusia, sistem manajemen, dan promosi. Sabta Pesona menjadi bagian fondasi pariwisata yang paling penting bagi keberadaan daya tarik wisata. Melalui peran SDM yang menjunjung tinggi sadar wisata, akan mewujudkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan pada daerah tersebut. Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut dapat dijabarkan dalam dua hal. Yang pertama, masyarakat sebagai host atau tuan rumah, yaitu peran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat atau wilayah. Yang kedua, masyarakat sebagai guest, wisatawan, yaitu peran masyarakat sebagai pelaku atau wisatawan untuk mengenali potensi kepariwisataan Indonesia, sekaligus menggerakkan mata rantai kepariwisataan di suatu tempat atau wilayah. Pada layar ini bisa dilihat kerangka keterkaitan sadar wisata dan pengembangan pariwisata. Konsep sadar wisata yang terdiri dari masyarakat sebagai host dan masyarakat sebagai guest mewujudkan unsur-unsur Sabta Pesona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Dari Sabta Pesona akan menghasilkan terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan tumbuhnya iklim usaha kepariwisataan di daerah atau destinasi pariwisata yang dinamis. Dengan demikian, hasilnya akan meningkatkan kunjungan wisatawan. Yang kedua, tumbuhnya kegiatan pariwisata sebagai agen atau sektor strategis pembangunan daerah. Dan yang ketiga, terbukanya peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Dalam kegiatan pembinaan sadar wisata, diperlukan suatu usaha yang terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk yang pertama, membimbing, mengarahkan, mempengaruhi sikap, dan pendapat masyarakat untuk mendukung kebijakan program dan kegiatan suatu organisasi atau instansi pariwisata. Yang kedua, menggalang atau mengorganisir dukungan masyarakat. Yang ketiga, menggalang peran serta masyarakat. Selanjutnya, tujuan sadar wisata yaitu untuk meningkatkan peran serta dan menggalang sikap dan perilaku masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, meningkatkan citra, mutu produk dan pelayanan, serta penerapan Sabta Pesona dalam kehidupan sehari-hari.